gerakan mahasiswa itu semacam antibody. Dia bereaksi terhadap virus yang namanya kebohongan itu. Jadi kekuasaan sebetulnya harusnya melihat bahwa yang diucapkan oleh Leon dan kawan-kawan itu di dalam upaya untuk memberitahu bahwa tubuh Republik ini sedang kemasukan virus yang namanya kebohongan, atau dalam bahasa Inggris lip service. Apakah yang mengucapkan itu hanya mahasiswa UI itu? Enggak. Sebulan sebelumnya, suara saya cukup dapat ya. Jelas, Bang. Dapat, Bang. Jelas, Bang. Dapat. Jelas, Bang. Ini kan saya di pinggir hutan ini. Sebulan sebelumnya ada 3 atau 4 financial player, global financial player itu yang angkat kaki dari Indonesia karena menganggap bahwa Indonesia omong kosong soal aturan ekonomi, soal pemberantasan korupsi. Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank, itu pemain-pemain pasar keuangan dunia kabur dari Indonesia karena menganggap pemerintah itu lip service. Jadi mereka nggak percaya bahwa investasi mereka bisa balik di Indonesia itu karena korupsi diiyain. Jadi sebetulnya ini bukan cuma mahasiswa UI yang bilang tuh. Publik internasional juga bilang bahwa pemerintah Indonesia itu lip service. Leon hanya menambahkan kata king of lip service di situ dan itu jadi problem besar tuh. Lalu mulai dipersoalkan mana datanya. Kalau kita punya otak ngapain kita mesti tunggu data itu? Bahkan ketika data tidak ada, otak kita diperlukan untuk memberi kritik. Jadi sebetulnya katakanlah kalau saya mau kritik terhadap perusahaan hutan di Indonesia, saya nggak perlu data. Karena kalau saya cari data, datanya emang nggak ada, disembunyikan oleh pemerintah. Kita nggak mungkin dapat data jumlah kerusakan hutan di Indonesia dibandingkan dengan luasnya kepemilikan hutan oleh 10 konglomerat aja. Nggak dapat data itu. Karena dianggap itu data yang rahasia. Apa rahasianya orang mau belajar tentang reboisasi? Jadi itu soalnya. Jadi saya tetap melihat bahwa yang diucapkan oleh teman-teman BEM itu dan akhirnya diamplifikasi oleh BEM Indonesia itu yang namanya butterfly effect gitu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Nah, yang diucapkan oleh Leon itu adalah seperti kepak sayap kupu-kupu. Itu artinya kondisinya memang sudah terjadi sehingga Leon hanya mengucapkan itu lalu badai terjadi. Dengan kata lain, kesiapan sosiologis, hukum-hukum sosiologis, variabel sosial tersedia di masyarakat. Sehingga rakyat itu merasa oke, silahkan tunggangi kami. Bahkan saya ingin ditunggangi oleh BEM UI itu. Saya nggak menunggangi mahasiswa, saya ingin ditunggangi. Karena memang itu keadaan kita hari ini. Jadi sekali lagi, kemampuan kekuasaan untuk peka terhadap problem rakyat itu tertutup oleh arogansinya sendiri. Jadi dia nggak mau dengar sebetulnya. Nah ini bahayanya kalau satu kritik dihalangi, lalu kekuasaan merasa bahwa dia bisa tutupi 700 BEMS Indonesia misalnya. Nah itu konyolnya di situ. Jadi kalau kita tadi Kang Ujang tadi menyebutkan Václav Havel itu bekas wartawan sastrawan Cekoslovakia yang kemudian jadi presiden Cekoslovakia. Itu peristiwa di sekitar sebelum tahun 90 itu 89 akhir 90-an, akhir 80-an itu. Dan saya ikut menerjemahkan pamflet-pamflet dari Václav Havel ke dalam bahasa Indonesia untuk mengupayakan penyadaran. Belum ada WA, belum ada internet. Jadi kita dulu saya terjemahkan, lalu kita fotokopi, lalu kita masukin ke kotak-kotak surat di Jakarta supaya orang baca itu. Judulnya itu kalau nggak salah The Power of the Powerless. Kekuatan dari yang tak punya kekuatan.
Itu namanya gerakan moral, the power of the powerless. Václav Havel bikin gerakan waktu itu dia sebut parallel polis. Jadi biarkan ada otoritarianisme, cek-cekko, tapi masyarakat sipil dan mahasiswa bikin pemerintahan tandingan melalui gerakan yang disebut samizdat, artinya organisasi bawah tanah. Majalah perlawanannya disebut samizdat, dan itu berhasil tuh untuk menyadarkan publik. Kenapa? Karena momentumnya tersedia, maka tinggal dicari monumennya tuh. Di mana-mana gerakan politik berlangsung efektif bila monumennya dipasangkan ke dalam momentum, sehingga momentum itu menumbuhkan monumen. Nah, gerakan mahasiswa sekarang adalah monumen. Momentumnya adalah krisis politik, krisis moral, krisis ekonomi, segala macam itu. Karena itu saat ini betul-betul saat yang disediakan oleh sejarah untuk melakukan perubahan. Jadi sekali lagi saya gembira karena tadi saya dengar BEM bicara fasih dengan tata bahasa yang bagus, diksinya menarik itu menunjukkan bahwa seluruh kecemasan politik tentang nasib generasi itu dibatalkan oleh aktivitas malam ini karena semuanya berpikir secara tajam, berpikir secara sistematis. Ada ketua BEM dari tadi perempuan itu bagus sekali menyusun kalimat dan mengupayakan agar supaya ada ketenangan sambil menginspirasikan perubahan itu. Hal yang tidak dimiliki oleh pejabat publik di istana, apalagi juru bicaranya itu yang asal ngoceh aja. Jadi terlihat bahwa ada kesempatan yang disediakan oleh sejarah. Mari kita isi kesempatan itu. Karena itu saya kira pertemuan semacam ini yang diinisiasi oleh senior-senior HMI juga akan jadi semacam partitur pertama, note pertama untuk menghasilkan lagu perubahan itu. Jadi note pertama udah touch-nya udah ditekan, sehingga kita tunggu lagu berikutnya tuh. Yakin usaha sampai, yakin 2024 tidak sampai. Itu pengantarnya. Terima kasih.